Assalamualaikum, halo lor, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kita ketemu lagi di channel Dulpen, dan untuk teman-teman yang baru nemu channel ini, mohon dukungannya dengan subscribe ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Oke, jadi di video kali ini, episode kali ini, kita dapat job buat ngerjain motor Honda Mega Pro ini ya, Mega Pro Primus ya kayaknya. Ya, ini adalah biasa ya, motor makelar yang banyak yang saya kerjakan. Oke, langsung saja untuk kita lihat kondisi motornya ini ya. Ini kondisi untuk bagian tangki motornya, dan ini sudah bocor ya. Untuk tangkinya ini sudah pernah di repaint, sudah pernah dicat. Dan stikernya pun bukan bawaannya ya, sudah diganti, dan ini olisnya warna merah ya. Tangkinya warna hitam, stikernya warna merah. Nah, ini sampai peyok kayak gini. Ini nggak tahu ya ini kenapa, ini nantinya mau diganti ya. Nah, ini kondisi strippingnya ini plastiknya belum dibuang. Dan ini clear ya, ini strippingnya itu ikut di clear, tapi plastiknya ini nggak dibuang ya, kayak gini. Nah, ini lapisan clearnya ya, ini lapisan clearnya, ini plastiknya masih nggak dibuang. Ya, kalau masih plastiknya bagus, menempel dengan bagus ya nggak apa-apa sih kayaknya. Cuman ya sebaiknya kalau di clear itu plastiknya dibuang. Nah, ini bagian sampingnya. Benar kok nggak fokus ya. Nah, bagiannya kayak gini. Ini juga bagiannya pecah. Ini dudukannya juga pecah. Tuh bagian ini loker ya. Kayaknya karetnya yang hilang. Bagian bumper kayak gini. Nah, ini bagian bodi belakang yang sering dialami motor ini ya, motor Honda Mega Pro ini. Ininya dudukan di dalamnya itu pecah, nggak rapat kayak gini. Oke ya, langsung saja untuk ke proses-proses pengerjaannya seperti apa. Tonton sampai habis ya, dan yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe, dan terima kasih. Saat tadi waktu bersihin dempul yang menempel sama plastik steelnya, nah di bagian sini tuh malah sobek, kena scrap ya, kena scrap kayak gini. Ternyata besi yang buat nambalnya ini itu tipis banget, tipis, bener-bener tipis nih. Nah, tipis ya nih. Jadi ini permasalahannya sebenarnya bukan di bagian luarnya ini ya. Meskipun sudah dipatri, dia tetap akan bakalan banyak yang muncul bocor-bocor baru, rembesan bensin yang baru. Itu karena di bagian dalam ya. Jadi permasalahannya itu ada di bagian dalam tangki yang berkarat, sehingga akan menyebabkan muncul keropos-keropos baru yang menyebabkan kebocoran. Untuk mempermudah membersihkan plastik steel, ini saya menggunakan hot gun ya. Ini saya bersihkan terlebih dahulu sebelum saya menempel bagian tangki yang keropos ataupun yang bolong tadi ya. Nah, ini jadi untuk proses penambalannya atau pematriannya, ini saya menggunakan plat yang saya tempel lalu saya solder. Karena kalau dibawa ke tukang patri, ini kemungkinan bakalan minta diganti bagian bawahnya atau lantai bawahnya itu diganti yang baru, artinya dikerowok semuanya, dan itu akan membuat biaya lebih mahal ya. Jadi ini saya patri, saya pilih bagian yang bocor-bocor saja, lalu saya
patri menggunakan solder. Ini bisa ya, nanti akan saya buatkan videonya insya Allah. Dan untuk bagian dalam tangki agar tidak mudah bocor lagi, karena bagian dalam tangki itu sangat berkarat banget ya, benar-benar sangat berkarat, kotorannya ini banyak banget karatnya. Jadi ini saya kasih epoksi supaya tidak berkarat ya. Dan untuk proses pendempulan kita skip saja ya. Dan ini dia hasilnya setelah saya dempul. Ini udah siap kita epoksi ya. Oke, selanjutnya kita epoksi terlebih dahulu ya. Untuk epoksi ini di sini saya menggunakan epoksi Alpha Gloss Filler ya. Jadi di daerah saya ini yang mudah dijumpai ya Alpha Gloss Filler ini ya epoksinya. Ada juga sih Look. Dan ini setelah epoksinya saya amplas dan bagian yang perlu didempul sudah didempul lagi dan juga dipelepeti yang bolong kecil-kecil gitu. Ini lanjut ke proses pengecatannya ya. Duh, sepete rada error ini ya. Ini spray gun sudah saya miliki sudah sejak pertama buka ya, sudah lama banget. Jadi spray gunnya yang penting bisa buat ngecat itu masih bisa, masih enak ya, nggak ganti yang baru ya. Maklum lah, bengkel kecil mau beli spray gun yang bagus ya nggak nyampe hasilnya berapa sih. Oke, setelah proses pengecatan selesai ya. Untuk pengecatan ini saya cat sebanyak 3 lapis ya. Lalu setelah cat benar-benar kering, pas dipastikan kering, ini saya pasang untuk strippingnya ya. Jadi sebelum saya pasang strippingnya itu di bagian yang akan saya tempel itu saya amplas dulu pakai amplas nomor 1000 ya, supaya jika ada yang enggak rata atau debu kerikil yang nempel itu bisa halus. Kesulitannya dalam memasang stripping Mega Pro ini di bagian lekukannya ya, lekukan, karena ini stikernya itu ya lekuk-lekuk ya kayak gini ya di bagian lipetan itu. Nah itu kadang apa ya, ngelinting. Dan jangan lupa ya untuk plastiknya itu kita lepas dulu, kita buang. Nah setelah plastiknya itu dibuang, jangan lupa kalian bersihkan dulu atau kalian kompon. Kalau kalian punya cairan degreaser itu kalian bisa bersihkan supaya bekas lem yang terdapat di stiker yang bekas plastiknya itu bisa hilang ya, karena terkadang ada bekas lem di situ dan saat di clear itu akan kelihatan kalau clearnya itu nggak mau nempel ya, kayak masih ada olinya, kayak ada minyaknya kayak gitu. Nah jadi tahap pertama dalam pengclearan tadi saya clear dulu bagian strippingnya ya. Lalu setelah bagian stripping kita jeda kurang lebih 5 menit, lalu kita clear keseluruhan ya. Untuk proses pengeclearan ini saya clear sebanyak 3 kali. Yang pertama tadi di bagian stripping, terus 1 kali lapis. Setelah itu lapis berikutnya kurang lebih jarak 10 menit atau 15 menit saya tembak lagi clear dengan langsung ya, maksudnya itu 2 kali lapis itu sekali semprot. Dan untuk bagian bodinya ini saya sambung seperti ini ya, saya patri ya, saya patenkan untuk bagian bodi belakang kayak gitu supaya tidak mudah pecah dan tidak mudah logrek ya. Jadi dan pastikan bagian atasnya ini rata ya, jadi terlihat rapi lah. Dan ini dia kondisi motornya ya, sudah selesai untuk proses pengerjaannya. Oke teman-teman, semoga tadi bermanfaat ya untuk video kali ini. Nah ini hasilnya ya, rata ya. Oh ya teman-teman, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe ya, terus dukung channel ini agar terus berkembang dan saya semangat membuat kontennya. Dan untuk yang tanya lokasi atau nomor WA, lokasi saya itu di Sragen ya, Sragen bagian timur dekat Jenawi. Itu lokasi saya. Kalau mau tanya-tanya lebih lanjut kalian DM saja ke IG saya Dulpen ya. Kalian bisa cek di situ, kalian bisa DM, mau tanya-tanya silahkan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.
Nah, ini hasilnya lor setelah dipasang ya.